Ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, sore ini kita berjumpa kembali dalam firman Tuhan hari ini. Hari ini adalah hari Senin 10 Maret 2025. Hari ini kita mengambil tema, Yesus ada di wajah orang miskin. Kok bisa? Orang miskin di sini kita interpretasikan dengan sosok Bartimeus yang adalah seorang buta. Dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk diberikan mujizat kesembuhan dari kebutaannya. Dan benar ia mendapat kesembuhan. Orang miskin selalu menginginkan ada solusi. Begitu juga orang buta selalu ingin supaya matanya bisa melihat kembali. Jadi ada tujuan yang sama. Dan semua solusi akan kita dapatkan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah jalan kebenaran dan hidup kita. Marilah kita mulai renungan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Makasih, kami mengucap syukur karena begitu besarnya kasih-Mu kepada kami. Hari ini Engkau berikan yang terbaik bagi kami. Segala upaya, segala niat baik kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan, renungan ini boleh menyapa setiap pribadi lepas pribadi, sehingga lewat bibir, lewat suaraku, Engkau sendiri yang bersuara melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bacaan Injil dari Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan, dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal,
yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih, membaca Injil hari ini sangat berhubungan erat dengan materi APP yang kedua, pertemuan yang kedua. Melihat dengan mata hati, membuka hati terhadap realitas sekitar. Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih, ini adalah gambar dari Bartimeus yang diberi mujizat oleh Tuhan Yesus, yaitu mujizat kesembuhan dari buta. Bartimeus saat itu meminta kepada Tuhan Yesus. Dia memanggil Tuhan Yesus dengan identitas yang khusus, yaitu anak Daud. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kemudian ia semakin teriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia memiliki iman yang teguh, yang kuat. Dan di saat itu pula ada 3 reaksi dari murid Yesus. Ketiganya memiliki pribadi yang berbeda. Kita akan mengulas 3 pribadi ini. Bukan Bartimeusnya, tetapi ketiga pribadi ini. Pribadi Bartimeus akan kita bahas di pertemuan APP kedua, di lingkungan masing-masing. Baik, pribadi pertama yaitu murid Yesus yang tidak mendengar seruan Bartimeus, cuek, fokus, hidup untuk dirinya sendiri. Apa saja yang penting dirinya bahagia, nyaman, tidak penting dengan urusan orang lain. Yang kedua, pribadi murid Yesus yang arogan. Dia langsung membentak Bartimeus untuk diam. Kemudian yang ketiga, murid Yesus yang berbelas kasih, mendengar seruan Bartimeus dengan telinga, mendekati Bartimeus, mendekati untuk melihat apa kebutuhan Bartimeus, menuntun Bartimeus kepada Yesus, artinya melakukan tindakan kasih. Nah, kita memilih menjadi murid Yesus yang mana? Seorang cuekkah, arogankah, atau yang berbelas kasih? Yang orang yang cuek, tidak mendengar, dia kurang peka. Biasanya di perumahan tipe klaster, orang-orangnya saling cuek antara rumah yang satu dengan rumah yang lain. Semakin sejahtera, semakin menjaga jarak. Ini sesuatu hal yang memprihatinkan. Kemudian pribadi si arogan membentak untuk diam, penuh kesombongan. Biasanya di jalan raya, mobil besar tidak mau mengalah dengan mobil yang lebih kecil, apalagi motor. Semakin besar mobilnya, semakin gagah orangnya. Kedua sikap ini adalah hambatan untuk berbelas kasih kepada sesama, apalagi sesama yang membutuhkan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya hanya satu, yaitu pertobatan. Orang-orang dengan sikap yang arogan, sikap
cuek, tidak peduli sesama, harus bertobat, hadir kepada Yesus dengan rendah hati. Karena kerendahan hati itu adalah mutiara yang sangat berharga. Yesus tidak jauh, tapi ada di dalam hati kita masing-masing. Kita harus menyapa Yesus dengan merenungkan firman Tuhan hari ini. Pertobatan menjadi pintu masuk untuk berbuah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Buah roh ini sebagai kendaraan di jalan Tuhan Yesus, Sang kebenaran dan hidup kita. Di jalan Tuhan, pasti kita akan berbela rasa. Artinya, bersikap mendengar, mendekati, dan menolong sesama kita yang membutuhkan. Dengan berbela rasa pada sesama kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Firman Tuhan boleh terwujud nyata. Tuhan Yesus hadir berbelas kasih pada semua orang lewat tangan-tangan kita. Sekecil apapun bentuk bela rasa yang kita bagikan berharga bagi orang lain. Meskipun hanya 2 keping peser yang bisa kita berikan sebagai persembahan janda miskin, menjadi persembahan terbesar di antara yang lain. Karena janda miskin memberi dengan kekurangannya. Saya mengucapkan selamat berbagi, semoga Roh Kudus membimbing dan menerangi perjalanan hidup kita hari ini bersama Tuhan Yesus menuju keselamatan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa penutup. Ya Allah, terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kekuatan dan hidup kami. Engkau sendiri yang berkata-kata lewat firman-Mu. Firman-Mu ini menjadi sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami, solusi atas permasalahan kami, dan jalan terang yang Engkau sediakan bagi kami. Biarlah Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu dari hari ke hari, sedikit demi sedikit, sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.